Halo teman-teman semuanya, banyak sekali teman-teman semuanya yang menanyakan tentang film ini. Film ini judulnya adalah The Twilight Zone. Banyak yang menanyakan karena penasaran dengan ending dari film ini. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru menonton film ini bisa langsung saja dibantu subscribe, like, dan juga komentar. Dan langsung saja mari kita mulai. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah mobil kontainer melaju di sebuah padang pasir. Mobil kontainer tersebut ternyata bermuatan emas yang sebelumnya sudah dibajak oleh sekelompok orang ini. Mereka membawanya ke sebuah bebatuan di tepi gurun supaya mereka bisa dengan leluasa membongkar isi dari mobil tersebut. Mereka mulai menurunkan satu persatu kantong berisi emas itu. Mereka melakukan kerjasama yang sangat baik hingga akhirnya mereka pun mampu menemukan emas itu dan membawanya. Dan mereka pun mulai menurunkan emas-emas itu lalu membawanya ke sebuah gua untuk disembunyikan di tempat itu. Sesampainya di gua itu mereka pun sempat berbincang-bincang membahas apa yang akan mereka lakukan di sana. Salah seorang dari mereka adalah ilmuwan yang telah menciptakan kotak kaca untuk mereka nanti. Dia pun menjelaskan dengan kotak kaca itu mereka bisa berhibernasi di dalamnya selama 100 tahun. Dan ketika terbangun nanti mereka akan bisa dengan leluasa dan juga mudah untuk menjual emas-emas itu. Keributan karena berbeda pendapat sempat terjadi di antara mereka. Salah satu di antara mereka menginginkan bahwasanya emasnya itu bisa saja langsung dijual saat ini juga. Dia pun tidak bisa berbuat banyak karena teman yang lainnya pun mengancam menggunakan pisau dan mau tidak mau harus menjalankan apa yang sudah direncanakan di awal. Dan mereka pun mulai masuk ke dalam kotak kaca itu. Sang ilmuwan itu pun memberitahu tutorial cara penggunaan kaca itu dan mereka pun mulai melakukannya. Sang profesor menekan sebuah tombol di dalam kotak kaca itu hingga keluarlah asap yang sangat mengepul di dalam kotak kaca mereka. Kotak kaca itu yang akan melindungi mereka dari 100 tahun ke depan. Singkat cerita 100 tahun pun berlalu dan mereka pun mulai keluar dari kotak kaca itu. Ketika keluar mereka pun merasa heran dengan diri mereka. Jika memang 100 tahun lamanya, mengapa tidak ada perubahan terhadap diri mereka? Mereka berpikir bahwasanya apa yang dilakukannya itu telah gagal. Bukannya tertidur selama 100 tahun, mungkin hanya beberapa jam saja di sana. Dan untuk memastikannya mereka pun mulai keluar dari dalam gua itu. Ternyata memang sepertinya benar, di luar pun tidak ada perubahan yang sangat berarti seperti awalnya dulu. Ketika mendebatkan hal itu mereka baru sadar bahwasanya satu temannya itu tidak ada. Dengan segera mereka pun langsung masuk ke dalam dan mengecek apa yang terjadi dengan temannya. Setelah dilihat mereka melihat di dalam kotak kaca itu terdapat tulang belulang manusia. Akhirnya mereka pun meyakini bahwasanya 100 tahun itu benar adanya dan mereka pun berhasil. Temannya harus meninggoy karena ada sebuah batu yang jatuh ke atas kaca yang membuat kaca itu menjadi pecah. Kali ini mereka tinggal bertiga, otomatis jatah mereka semakin besar karena berkurangnya anggota dari mereka. Mereka pun bergegas kemudian menyiapkan sebuah mobil yang telah disiapkan untuk membawa emas-emas itu ke sebuah kota. Terjadi keributan kembali di antara kedua orang ini. Keributan terjadi karena pembagian tugas untuk menjadi driver dan juga menjaga emas di belakang mobil. Tidak senang dengan temannya karena menyuruhnya menjadi supir, dia pun memanfaatkan kesempatan ini. Ketika melihat temannya sedang mengambil air untuk persiapan mereka, dia pun langsung masuk ke dalam mobil. Dia langsung menancap gas dan langsung menabrakkan mobil itu ke temannya itu. Seketika temannya pun langsung meninggoy. Entah apa yang ada di pikirannya, setelah menabrak temannya dia langsung membuang mobilnya begitu saja ke sebuah jurang. Kali ini mereka pun tinggal berdua, otomatis hasil jarahan emas itu mereka bagi dua dan mereka pun mendapatkan hasil yang lebih besar. Karena tidak ada kendaraan yang terpakai, mereka pun dengan terpaksa harus berjalan kaki sampai ke kota untuk bisa menjual emas-emas itu. Mereka harus menyusuri padang gurun yang sangat panas itu dalam jarak yang sangat jauh untuk sampai ke sebuah kota. Dalam perjalanan sang ilmuwan ini pun merasa lelah dan meminta temannya untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Ternyata ini yang sudah direncanakan oleh temannya. Dia memiliki satu botol penuh berisi air minum untuk dirinya dalam perjalanan ini. Sedangkan temannya ini tidak membawanya sama sekali. Melihat temannya itu minum, sang profesor ini pun meminta kepada rekannya air minum miliknya itu. Mungkin ini yang namanya tidak ada saudara untuk sebuah uang. Dia menjual air minumnya itu untuk satu tegukan dengan satu batang emas miliknya. Sang profesor pun menyanggupinya. Dia pun membayar satu batang emas itu dengan satu tegukan air minum. Sepanjang perjalanan karena usia profesor itu sudah tidak muda lagi, dia pun terus membayar satu batang emas itu dengan satu kali tegukan. Hingga emas miliknya pun habis tinggal satu batang saja. Merasa kesal karena sudah dicurangi, profesor ini pun akhirnya nekat. Ketika temannya lengah, dia pun langsung menghajar temannya itu dengan satu batang emas terakhir miliknya itu. Temannya pun meninggoy dan kini sang profesor itu hanya sendirian membawa emas-emas itu yang sangat berat dalam keadaan kondisi
kondisi yang sangat panas dan juga tidak ada perbekalan air minum sama sekali karena telah habis sebelumnya. Bencana akibat dari keserakahannya mereka itu akhirnya terjadi juga pada sang profesor. Profesor ilmuwan itu pun akhirnya harus menerima kenyataan. Dia harus jatuh terkapar di padang pasir itu dengan kondisi cuaca yang masih sangat panas. Tidak lama ternyata ada seseorang yang datang menghampirinya. Sang profesor itu pun meminta tolong kepada orang tersebut agar bisa membawanya ke sebuah kota dan akan memberikan emas-emas itu kepada dirinya. Tapi nasib berkata lain. Akhirnya profesor itu pun meninggoy di tempat. Orang itu pun kemudian mengambil emas batangan itu dan kembali ke mobilnya. Istrinya menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu orang itu pun menceritakan bahwasanya ada orang yang sudah meninggoy dan meminta bantuan untuk diselamatkan dan akan memberikannya batang emas ini. Pria itu langsung membuang emas batangan itu begitu saja dan masuk ke dalam mobilnya. Mereka mengatakan bahwa emas di zaman ini sudah tidak begitu berharga seperti 100 tahun dulu, karena emas pada zaman ini bisa dengan sangat mudah dibuat di sebuah pabrik. Oke guys, jadi ending ceritanya adalah seperti itu. Sekelompok orang yang menjarah emas di dalam sebuah truk itu semuanya meninggoy akibat daripada keserakahan mereka masing-masing. Yang lebih parahnya lagi, apa yang mereka harapkan itu ternyata sia-sia belaka. Ternyata emas yang diidam-idamkan itu menjadi sangat tidak berharga di 100 tahun kemudian. Jelas sebabnya jangan pernah kita bisa untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, karena itu kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa.